Langsung saja mungkin boleh diceritakan dulu dari Kak Ika mungkin kesibukannya saat ini atau kegiatannya saat ini seperti apa, biar teman-teman lebih mengenal. Oke, baik. Salam kenal semua. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Aman ya? Oke. Terima kasih atas undangannya. Jadi memang hari-hari ini ya, mulai dari Oktober tahun kemarin, kita semua pada sibuk ya biasanya. Saya sendiri memang dari tahun kemarin itu dengan tim Data and Democracy di Monash University Indonesia, kami memantau ujaran kebencian dan online polarization atau pesan yang mengadu domba di ranah online. Jadi kami membuat pemodelan begitu ya, dan kami launch dashboard. Jadi kalau teman-teman mau pantau ujaran kebencian dan online polarisasi bisa masuk ke websitenya AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Jadi kami sibuk dengan itu dan ternyata memang angkanya meningkat ya. Nah, nanti bisa jadi jangan terlalu banyak saya spill dulu, tapi kira-kira itulah kesibukan saya di tengah apa dari sejak tahun kemarin ya, saat pemilu ini. Jadi teman-teman tetap di sini nanti ada banyak yang di-spill sama Kak Ika, data-data dan sejenisnya. Kalau Kang Alfianto sibuk apa, Kang? Ya, jadi emang sih di Jabar Sabar Hoax saya sibuknya apa ya? Kita ini dari 2023 kemarin emang fokus di hoax politik ya kita. Jadinya persiapan menjelang pemilu 2024. Jadi kita itu ada tiga tantangan sebetulnya yaitu politik identitas, misinformasi dan hate speech. Jadi kami Jabar Sabar Hoax itu mengambil peran untuk mengatasi tantangan tersebut terutama di bidang di permasalahan misinformasinya ya. Jadi kami melakukan edukasi literasi digital kepada masyarakat Jawa Barat. Jadi kami roadshow dengan dua program utama yaitu ada Kejar Tabayun dan Milarian Fakta, di mana target audiensnya adalah Gen Z. Jadi kami ini emang menargetkan para pemilih-pemilih pemula gitu kan. Jadi Kejar Tabayun itu targetnya adalah para santri-santri. Kita tur ke roadshow ke keliling pesantren-pesantren di Jawa Barat di 27 kabupaten kota dan Milarian Fakta itu ke SMA, SMA atau SMK di Jawa Barat. Jadi selain itu juga kita juga tetap sibuk ya dalam mengcounter atau mengklarifikasi hoax-hoax terkait dengan isu politik atau pemilu 2024 ini. Mungkin itu aja sih kesibukan kita saat ini nih. Oke, jadi sudah ada akademisi sekaligus praktisi, juga ada yang benar-benar turun ke lapangan. Nah, mari kita simak diskusi tentang hoax pemilu 2024. Pertanyaan pertama mungkin untuk Kak Ika, jadi kita perlu membedah sedikit pendefinisian. Jadi bagaimana sih pendefinisian atau pengklasifikasian hoax dalam konteks pemilu 2024 ini? Dan mengapa hoax menjadi perhatian serius dalam proses demokrasi? Oke, baik. Terima kasih. Jadi barangkali kalau kita lihat hoax ini cuma bagian dari ekosistem yang besar namanya propaganda digital. Jadi propaganda digital ini memang untuk mempengaruhi utamanya opini publik gitu ya, pendapat voters di level individual ya. Jadi baik di level publik maupun di level individual. Jadi untuk mempengaruhi mereka terhadap apa? Terhadap kandidat pastinya, terhadap isu-isu gitu ya. Nah, mengapa ini? Jadi hoax ini sebenarnya cuma salah satu tipe atau cuma salah satu strategi dari propaganda digital. Tentu ada juga strategi-strategi yang lain, misalnya bagaimana memasang iklan di platform gitu ya, iklan politik, bagaimana misalnya mempengaruhi algoritma platform dan lain sebagainya. Tapi memang hoax ini hoax atau berita yang tidak benar gitu ya, baik itu disinformasi, misinformasi gitu ya, dipakai untuk
ya tujuannya mempengaruhi persepsi publik dan individu lah. Kenapa ini berbahaya? Ya karena memang jatuhnya adalah manipulasi informasi, gitu ya. Barangkali itu dulu sebagai pengantar dari saya. Selanjutnya melihat bahaya kalau dalam bahasa KIK itu propaganda ya, bagian dari propaganda. Nah, sebenarnya Kang Alfianto, bagaimana sih mekanisme penyebaran hoax di era digital ini dan mengapa hoax ini tampaknya ya lebih mudah menyebar di era media sosial? Nah, mungkin juga dari Japar Cyber Hoax memiliki data atau kajian gitu yang bisa disampaikan kepada teman-teman. Ya, jadi kenapa sih hoax itu mudah menyebar ya? Jadi emang mungkin kita semua bukan sepakat sih ya, sependapat jika sebenarnya menurut saya penyebab utamanya adalah algoritma media sosial atau yang kita sebutnya filter bubble di sini ya. Jadi filter bubble ini yang menyebabkan akhirnya jadinya polarisasi masyarakat. Jadi akun media sosial yang akhirnya itu hanya memberikan informasi-informasi yang sesuai dan berkaitan dengan histori atau pencarian dari user sebelumnya. Jadi yang menyebabkan tidak ada keberagaman informasi yang mengakibatkan pengguna atau netizen ini menjadi terisolasi secara intelektual. Jadi memang selain filter bubble itu benar kata Bu Ika tadi juga ada echo chambers-nya juga, yaitu mungkin dari grup-grup Facebook atau grup-grup WhatsApp yang bisa menyebabkan polarisasi masyarakat. Dan itu munculnya emang rata-rata di tahun politik itu bermunculan ya Bu ya. Grup-grup Facebook lah terutama atau grup-grup Telegram ini yang mengatasnamakan capres tertentu atau pendukung capres tertentu yang isinya memang hanya membicarakan capres tersebut, tidak membicarakan dan hanya menjelek-jelekan capres yang lain, isinya seperti itu. Dan biasanya mereka tidak menerima jika ada yang membantah pendapat mereka atau informasi yang diberikan oleh para adminnya atau grup member di sana. Jadi biasanya yang berbeda pendapat di situ akan di-kick dan akan di-block supaya tidak bisa masuk grup itu lagi. Jadi ya gimana caranya supaya grup mereka ini selalu mendapatkan informasi yang seragam lah, tidak berubah-berubah. Jadi semi-semi cuci otak lah ya kayak gini kayak gitu. Mungkin itu aja sih Kang dari saya. Oke. Dua hal yang senada itu algoritma ya, algoritma yang membuat netizen lebih percaya terhadap sesuatu. Nah, sementara di sisi lain utuhnya atau tegaknya demokrasi itu adalah soal trust ya, soal trust kepada institusinya juga kepada aktor-aktor di dalam sistemnya. Nah, eh, ke KIK lagi mungkin, apa sih bahaya hoax atau bahaya propaganda tadi terhadap trust terhadap proses atau institusi demokratis ini? Oke, jadi uh, kalau kita petakan ya, atau kita, jadi sebenarnya tujuan propaganda kan tentu sebenarnya berkaitan dengan manipulasi. Itu sebenarnya ada di apa, dua ujungnya. Satu, memang dia untuk memecah belah dengan disinformasi. Satu lagi tujuannya itu adalah untuk membuat kita bingung atau ragu-ragu, ya. Di 2019 misalnya gitu ya, kita merasakan betapa masyarakat kita ini kita merasakan tensi-tensi yang tinggi atau misalnya sangat polarizing gitu ya. Itu karena memang tujuannya untuk memecah belah, menyebarkan disinformasi. Karena kalau kita di politik itu, kan kita mau orang cuma pilih kita dong, gitu ya. Kan ini kompetisi. Kompetisi kan kita maunya orang cuma memilih kita, jangan memilih yang lain, gitu ya. Berarti kita doang yang bagus, yang lain itu jelek. Nah, yang kedua ini adalah menyebarkan keraguan-raguan. Menyebarkan keraguan-raguan atau membuat kita bingung itu bahaya juga.
Jadi bukan cuma yang memecah belah yang bahaya, yang membuat orang bingung atau ragu-ragu itu juga berbahaya. Dampaknya apa? Dampaknya kita tidak mengambil keputusan. Dampaknya kita nggak menganggap itu penting. Contohnya misalnya apa? Contohnya pada isu perubahan iklim, misalnya. Di beberapa negara, termasuk juga Australia dan Brazil, pemilu yang terakhir itu adalah climate election. Orang-orang memilih kandidat-kandidat yang memberikan perhatian penuh pada isu lingkungan. Karena fokus kandidatnya ke sana, fokus masyarakatnya ke sana, gitu ya. Di kita, hoax ini digunakan untuk membuat kita bingung gitu ya, atau kita suka bilangnya pengalihan isu gitu ya, dari hal-hal yang penting gitu ya. Kan banyak nih isu-isu yang penting yang harusnya kita perhatikan gitu kan. Tapi karena ada hoax, ada disinformasi, jadinya yang kita perhatikan itu yang gimmick-gimmicknya gitu ya. Misalnya yang kita perhatikan misalnya bajunya, yang kita perhatikan lagunya, yang kita perhatikan macam-macam lah. Tapi isu yang mereka bawa itu jadi kita teralihkan dari situ. Nah, bahayanya itu. Akhirnya apa? Karena kita dibikin bingung, kita dibikin apa ragu-ragu, tentu kita nggak nge-push agenda yang penting, ya kan? Kita nggak tahu bahwa kok ini agenda perubahan iklim segitu aja dibicarakan gitu ya misalnya. Padahal kita terdampak pada itu semua. Nah, trust tentu akan ini adalah efeknya bukan cuma dari satu event gitu ya, bukan dari cuma kita ngelihat satu hoax, tapi itu adalah karena kita tinggal atau kita mengalami itu terus-terusan, akhirnya kita juga bingung, ini sebenarnya mana sih versi yang benar gitu ya. Misalnya kubu yang ini klaim A, kubu yang ini klaim B gitu ya. Dan akhirnya apa? Ketika sudah ada sebuah event atau ada sebuah polisi, kita akhirnya cenderung juga tidak percaya. Apakah itu benar, apakah itu enggak gitu ya. Nah ini sebenarnya terbukti Mas. Jadi salah satu riset saya dengan teman-teman dari Notre Dame, University of Notre Dame, itu kita melakukan survei kepada Indonesia dan Malaysia. Jadi kita bikin survei di Indonesia, Malaysia. Surveinya itu kita mengasumsikan karena Malaysia ini tingkat penetrasinya lebih tinggi, dia duluan teknologinya jauh lebih berkembang, kita pikir mereka akan lebih bagus literasinya. Ternyata sama aja. Tapi yang kita coba ujikan adalah kita kasih responden Malaysia dan responden Indonesia berita asli dan berita palsu, ya kan? Nah, ternyata responden di Indonesia itu dia nggak bisa lagi membedakan mana berita yang asli, mana berita yang palsu, gitu ya. Kalau di Malaysia dia masih bisa tuh, gitu ya. Jadi kita pas lagi dapat hasilnya, ini kenapa ya orang Indonesia kayak gitu ya? Apakah? Tapi memang ini ya jumlah informasi yang beredar, jumlah hoax yang beredar, jumlah media, jumlah pengguna media sosial kan tentu jauh lebih banyak kita daripada Malaysia ya. Jadi ini apa kita karena terterpa terus-terusan, jadi kita sensitivitas kita apa mana yang benar mana yang enggak itu akhirnya bingung gitu. Nah barangkali itu jadi akhirnya kita ragu dengan kita jadinya mau menilai itu seperti apa sih, mana yang mau kita pakai gitu. Jadi akhirnya yang membuat kita, menurut saya bahayanya akhirnya kita tidak mengambil sikap yang tegas ya pada isu-isu yang sebenarnya penting. Menarik, menarik. Jadi ada tergeser isu publik menjadi isu apa ya, ya sempilan-sempilan dari yang diinginkan mereka ya. Nah, terkait ini, tadi saya teringat Kang Alfianto menyampaikan sering turun ke lapangan, terutama ke santri ya, atau ke berbagai generasi muda lainnya. Nah, sebenarnya bagaimana sih pengaruh hoax ini atau propaganda di media sosial ini terhadap keputusan mereka? Apakah opini publik ini mereka memang benar cerna dari media sosial sepenuhnya, atau memang ada gatekeeper lain seperti di santri, misalkan kiai tetap dipanut, atau seperti apa sih pengaruh opini publik, apa hoax terhadap opini publik dan keputusan pemilihnya mungkin?
jadi memang hoax ini bagi Gen Z ya, dan anak muda itu bikin mereka jadi bukan sebenarnya bukan hoaxnya ya, karena saking banyaknya informasi yang masuk ke mereka. Ini contohnya bukan hanya ke Gen Z ya, ke hampir ke seluruh masyarakat Indonesia sebenarnya seluruh lapisan. Dan informasinya itu yang berbeda-beda dan berubah-berubah terus gitu kan. Akhirnya ada beberapa orang itu akhirnya merasa tidak peduli lagi lah dengan eh, masalah perpolitikan. Jadi akhirnya malah menyebabkan mereka ada beberapa itu yang akhirnya lebih baik saya memilih golput atau apa seperti itu, karena udah pusing juga sih lihat ini yang benar yang mana sih ini informasi kayak gitu loh. Mereka sudah bingung untuk membedakan mana yang asli mana yang palsu, karena si kubu ini klaimnya ini, kubu ini klaimnya itu. Nah, seperti itu. Padahal kalau kita makanya kita mengajarkan di lapangan itu ke teman-teman generasi Z ini untuk mampu untuk apa ya, kritis dalam menerima setiap informasi dan juga mampu untuk apa ya, membedakan dan mencari kebenaran dari suatu informasi seperti itu. Tapi dampaknya sih sebenarnya isu politik yang memang bikin mereka dampak utamanya itu bikin mereka atau Gen Z atau masyarakat ini bisa menyebabkan salah mengambil keputusan. Kemudian juga bisa mencederai demokrasi. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi ya tahapan hoaxnya juga pun pengalaman saya di 2019 saat kita mengklarifikasi hoax politik di tahun 2019 lalu, hoax itu ada tiga tahapan serangan ya, tiga tahapan serangan. Jadi yang pertama itu menyerang ke peserta pemilu di sini, baik itu capres atau caleg atau parpol. Yang kedua itu biasanya menyerang ke penyelenggara pemilu. Ini tahapannya sekarang nih di 2024 lagi nyerang penyelenggara pemilu, nyerang KPU, nyerang Bawaslu dan lain sebagainya. Jadi setelah itu akan tahap ketiga biasanya nyerangnya TNI dan Polri biasanya. Di situ akan berusaha mengadu domba antara TNI Polri dan tujuannya untuk menimbulkan kepanikan dan perpecahan sih seperti itu. Jadi emang itu tahapannya dan sekarang di tahap kedua sedang nyerang KPU dan Bawaslu, biasa kecurangan-kecurangan, si rekap, coblos video-video yang dicoblos-coblos kayak gitulah lagi rame kan. Pelaku memvideokan sendiri dan diviralkan sendiri seperti itu juga lagi banyak lah seperti itu. Jadi memang itulah yang harus kita perhatikan sekarang. Jadi kita juga sekarang fokusnya hoaxnya diklarifikasi juga banyaknya yang lagi sedang menyerang ke KPU dan Bawaslu seperti itu. Oke, teman-teman kita sudah cukup mengetahui ya bagaimana bahaya hoax dan jenis hoax di era media sosial saat ini, terutama terkait integritas dalam demokrasi. Nah, sekarang kita bisa bergeser mungkin ke topik berikutnya, yaitu partisipasi masyarakat dalam mencerna dan menyebarkan informasi yang valid gitu. Jadi seperti tadi dikatakan di awal, kita ingin menjadi bagian dari positif change ya, atau gerakan-gerakan positif untuk hal ini. Nah, kembali ke Kak Ika mungkin. Bagaimana sih sesungguhnya cara memverifikasi kebenaran informasi serta langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan sebelum menyebarkan informasi tersebut? Nah, hal ini mungkin juga bisa Kak Ika kaitkan dengan riset terbarunya. Saya membaca di berita saja terkait propaganda partisipatori gitu, atau propaganda partisipatoris. Mungkin bisa dikaitkan ke situ juga, Kak Ika. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ini sedikit menyentuh kembali di itu. Kenapa sih sekarang hoax itu jauh lebih menyebar gitu ya? Tentu karena kalau dulu kan media itu terbatas, sekarang media itu kan ada di tangan kita gitu ya. Jadi kita lebih punya akses ke media. Kedua, nah ini tadi yang kita juga belum sentuh, saya rasa selain kita melihat algoritma, kita juga harus paham bahwa pada setiap pemilu, ini bisa kalau untuk pemilu 2024, tunggu aja
gitu. Karena kita ini semuanya peneliti tahun 2009 yang menunjukkan bahwa hoax gitu ya, itu memang ada itu dengan sengaja memproduksi disinformasi dan menyebarkannya. Nah, kenapa itu lagi lebih sering menyebar? Karena memang sekarang itu kalau dulu propaganda itu kan top down ya. Saya ingat misalnya bulan September itu kita disuruh nonton KI. Mungkin kalau teman-teman Gen Z udah enggak gitu ya. Nah, tapi itu kan top down. Nah, sekarang itu pembuat hoax atau pembuat disinformasi itu berusaha untuk menggandeng users gitu. Karena dengan demikian engagementnya kan jauh lebih bagus. Engagement lebih bagus tentu itu akan terbaca oleh algoritma. Jadi dengan demikian pesan-pesannya itu akan merupakan pesan-pesan yang menyentuh emosi kita gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya kita mau nggak mau akan ikut membantu menyebarkan. Dan memang kembali lagi pada survei saya ya, ketika ditanya responden Indonesia dengan responden Malaysia, apakah mereka mau menyebarkan pesan ini, gitu ya? Kan kita kasih nih 5 pesan palsu, 5 berita palsu, 5 yang benar, gitu ya. Responden Malaysia itu mau palsu, mau benar, dia nggak mau share, takut dia sama pemerintahnya, karena mereka punya sistem yang sangat ketat, gitu ya. I don't know nanti di Indonesia itu apa. Tapi kalau orang Indonesia mau palsu, mau asli, dia tetap akan mau menyebarkan kecenderungannya gitu ya. Jadi ini emang ada perbedaan behavior gitu. Jadi barangkali akhirnya memang kenapa di kita itu kayak aktif banget gitu. Belum lagi memang kita pengguna terbesar ya. Misalnya kayak TikTok itu kita nomor 2 paling besar. Nah, jadi gimana sih caranya gitu? Itu menurut saya teman-teman sudah jauh lebih barangkali sekarang dibandingkan 2019. Tapi menurut saya gini, ada 2 yang mau saya sampaikan ya terkait dengan mengecek hoax atau misinformasi, disinformasi. Pertama, kita cek dulu kalau kita baca berita, ini siapa yang diuntungkan? Siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari berita ini, ya kan? Kalau kita sudah tahu gitu ya, siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari berita ini, kita tanya, apakah kita mau mendukung pihak tersebut, gitu ya? Kan kita udah dapet nih hoax-hoax. Nah ini kayaknya kalau dari berita ini yang diuntungkan adalah si A, si B, si C. Apakah kita mau mendukung si A, si B, si C, gitu ya? Kalau nggak mau ya jangan gitu ya, jangan di-share, jangan disebarkan lagi gitu. Nah, yang kedua adalah kita mesti mengecek bias kita. Jadi manusia itu dia punya pertama adalah in-group bias. Dia biasanya akan menilai kelompoknya sendiri, kelompok ini macam-macam ya, kelompok agama, kelompok suku, kelompok daerah, kelompok usianya, dia akan punya bias terhadap kelompoknya sendiri. Kedua, dia akan punya bias dengan dirinya. Jadi dia cenderung manusia itu menganggap dirinya jauh lebih baik dibandingkan orang lain. Yang ketiga, ini adalah confirmation bias. Jadi sebenarnya kalau kita cari informasi, apakah kita cuma mau cari informasi buat mendukung apa yang kita udah pikirkan, gitu ya? Atau sebenarnya kita mau cari informasi memang untuk ngetes. Nah, dengan maraknya disinformasi saat ini, belum lagi kalau kita bicara tantangan ada AI, ada deepfake, itu makin sulit. Jadi kalau menurut saya how to check the information, tapi cek dulu siapa mau. Kok kayak gini aja, kelompok yang gini enggak. Saya cek deh gitu. Jadi ketika Anda mengecek bias Anda, paling nggak tuh Anda sadar, oh ternyata saya kalau ada
informasi, saya cenderung support yang si ini, saya cenderung yang ini. Itu akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap perilaku kita bermedia sosial. Ya, kalau saya main TikTok deh, gini kita ngomong ya. Yang paling berasa itu kan TikTok kan. Kalau kita swipe kandidat tertentu, itu akan tayang itu aja. Gitu. Coba deh kalau misalnya kita love secara sadar semuanya. Kalau kita cuma misalnya kita udah suka sama kandidat ini, kita cuma love yang dia, kita cuma nonton yang dia, akhirnya apa kita nggak terserpa juga. Itu kan berarti kita bias dan algoritma itu mendukung bias kita. Coba dicek juga dengan cara sadar, dicari informasi yang lain di love sehingga kita akan banyak atau beragam informasi yang masuk ke kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa lebih cerdas dalam menilai sebuah informasi. Karena apa? Karena ada pembandingnya, nggak itu-itu terus. Barangkali itu dulu ya. Nah, jadi eh, pertama jangan lelah untuk membandingkan ya dan membandingkan informasi, membandingkan sumber gitu. Terus jangan ikut-ikutan, jangan menjadi partisipator dalam propaganda-propaganda yang ada. Nah, berikutnya mungkin Kang Alfianto selain untuk diri sendiri, nah, apakah ada tips atau ajakan untuk turut menjadi gerakan atau mengikuti aktivitas aktivisme untuk mencegah hoax itu tersebar lebih jauh gitu, atau cara-cara agar kita pun selain untuk diri sendiri juga mengajak orang lain gitu, agar hoax ini tidak menjadi malapetaka bagi demokrasi kita. Ya, terima kasih. Jadi memang teman-teman di sini harus menggelorakan semangat ya, kita sebutnya mungkin siskamling digital lah. Jadi di sini kita bisa melihat dan memantau media sosial jika menerima informasi-informasi yang masih belum jelas kebenarannya, kita bisa lah melakukan mencari data pembanding dan melakukan klarifikasinya dan mencari klarifikasi karena kan sekarang sudah banyak kolom-kolom periksa fakta di media-media mainstream, juga sudah banyak juga komunitas-komunitas anti hoax, termasuk di sini ada Jabar Sabar Hoax yang selalu memuat postingan hasil-hasil klarifikasi. Jadi kelemahannya di dalam klarifikasi hoax itu adalah selama ini adalah selalu kalah dalam penyebaran informasinya. Harus diakui itu. Jadi kalau ada hoax misalnya bisa viral sampai misalnya 20.000 orang yang share. Tapi kalau kita buatkan klarifikasinya, biasanya yang share itu paling hanya 20 orang. Kayak gitu. Nggak akan nyampe 100 lah. Jadi ajakannya itu jangan hanya hoax saja yang diviralkan atau disebarluaskan, tapi yuk kita sebarluaskan juga konten-konten klarifikasinya. Karena menurut pengamatan saya, masyarakat itu jika menerima hoax itu biasanya langsung menyebarkan ya. Tapi jika menerima informasi yang sebenarnya atau klarifikasinya, biasanya mereka hanya akan simpan untuk dirinya sendiri. Gitu loh. Entahlah, mungkin karena takut dibully oleh yang nyebarin hoax atau apa, atau takut dihujat atau dikata-katain sama, biasanya kan yang tukang nyebarin hoax gitu ya, galak di media sosial lah mereka itu. Karena saya jujur pernah ketemu juga dengan salah satu penyebar hoax gitu kan, emang galaknya kayak gimana di media sosial kalau ketemu, tapi beda jauh. Kayak kalau di media sosial kayak singa, kalau ketemu kayak kucing disiram air lah, beda lah kayak gitu. Kalau udah ngobrol ketemu langsung kayak gitu kan. Jadi memang belum lagi jangan takut juga karena biasanya akun-akun itu juga kebanyakan adalah akun-akun yang apa ya, baru lahir dah, akun-akun bodong kali ya, atau akun-akun buzzer ya, yang postingannya masih nol, atau akunnya di private, postingan baru 3, nah seperti itulah, nggak pernah ada postingannya lah seperti itu. Kemudian akunnya juga kalau kita cek akun baru, nah biasanya sih seperti itu yang paling banyak beredar. Kemudian juga adanya era post-truth ini kan, di mana masyarakat ya, apa fakta-fakta dan lebih apa ya, mempercayai kebenaran itu oleh aspek emosional atau keyakinan pribadinya saja. Jadi memang mereka ini lebih percaya ya, benar tadi kata Bu Ika, lebih percaya ke komunitasnya, apa kata gurunya mungkin, atau orang yang lebih dituakan, atau
apanya lah tanpa melihat data pembandingnya seperti itu. Jadi teman-teman minimal bisa membantu mengklarifikasi mungkin yang paling banyak beredar itu biasanya di grup WhatsApp keluarga atau grup WhatsApp alumni lah gitu. Biasanya di situ banyak sekali hoax-hoax yang beredar, jadi bisa bantulah klarifikasi. Karena jujur aja di grup-grup WhatsApp itu mayoritas adalah silent reader biasanya. Yang ngomong biasanya hanya orang-orangnya itu aja dari 100 orang anggota grup biasanya yang ngomong paling cuma 5 orang, 6 orang kayak gitu. Nah, saat ada satu orang yang rajin menyebarkan hoax dan tidak ada yang mau berani mengklarifikasi, biasanya lama-kelamaan semua grup WhatsApp itu akan terpengaruh dan akan percaya dengan hoax itu. Jadi minimal harus ada satu orang agen perubahan lah di sini yang berani memberikan ini loh faktanya, ini loh sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi agar mereka-mereka ini yang silent reader ini tidak terpengaruh dan bisa menemukan data pembanding di grup WhatsApp itu. Mungkin itu saja dari saya, Kang. Oke, Sohib. Jadi pertama tadi jangan jadi partisipan dalam menyebarkan hoax. Nah, yang kedua ada ajakan juga untuk siskamling digital. Bahkan ada jokes ya. Jihad terbesar adalah mengklarifikasi hoax di grup keluarga. Nah, terkait audiens kita saat ini atau mungkin secara demografis juga cukup tinggi sebagai pemilih pemula itu adalah Gen Z ya. Tadi disebutkan bagaimana Gen Z bisa menjadi agent of change atau agen perubahan juga. Nah, kembali lagi ke Kak Ika, dari kajian akademik atau praktik di lapangan yang sudah dilakukan, bagaimana sih karakteristik Gen Z dalam mengkonsumsi dan atau mungkin memproduksi informasi gitu. Nah, dari pola mereka, adakah yang harus mungkin diperbaiki sehingga hoax ini tidak menjadi gelembung yang semakin besar gitu. Silakan Kak Ika, atau mungkin masih ada gangguan. Atau mungkin Kang Alfianto bisa membahas bagaimana sih karakteristik Gen Z dalam mengkonsumsi dan memproduksi media gitu. Dan apa yang harus diperbaiki dari pola itu jika ada yang buruk misalkan sehingga hoax tidak semakin menjadi fenomena yang besar. Gitu. Ya, mungkin dari teman-teman Gen Z sih saya lihat sih mereka bisa memproduksi konten-konten yang positif ya sebetulnya. Mereka polanya sih lebih ke sana. Jujur aja saya berapa kali sudah ketemu ribuan siswa ya Gen Z ini saat keliling Jawa Barat. Sebenarnya hampir mayoritas itu mereka tidak peduli dengan informasi-informasi hoax yang beredar. Mereka lebih peduli masalah games, masalah mungkin film-film Korea, masalah apa sinetron atau apapun lah itu. Lebih ke sana, mereka lebih peduli ke masalah. Mereka sebenarnya udah tidak peduli dengan masalah pemberitaan, masalah politik atau hoax yang beredar. Jadi sebenarnya peran-peran anak muda ini kayak gini aja lah, datanya paling mudah gini. Kita tahu mayoritas pemilih pemula di tahun sekarang adalah ini ya Gen Z ya sebagai pemilih pemula mayoritasnya itu. Nah, kita bandingin aja dari 2019 sampai 2024 ini hoaxnya itu trennya sudah berubah. 2019 itu hoax paling banyak dalam bentuk gambar yang receh-receh, editan-editan kasar yang dipercaya mungkin oleh orang tua kita gitu kan. Nah, sekarang di tahun 2024 itu tren hoax yang berbentuk gambar itu sudah menurun drastis. Sekarang trennya itu dalam bentuk video. Video dalam bentuk TikTok, Reels, Snack Video, dan lain sebagainya. Dan di YouTube juga banyak juga konten-konten video hoaxnya. Nah, kemudian perubahan berikutnya yang berbeda, hoax di tahun pemilu 2024 dibandingkan pemilu 2019 itu menurun drastis. Pengamatan kami ya di Jabar Sabar Hoax, analisa kami juga. Jadi mungkin para penyebar hoax juga menyadari ya, ini sekarang banyak Gen Z itu loh yang pintar-pintar dan lebih paham media sosial dan paham teknologi, tidak gaptek dan seperti itu. Dan literasi digitalnya mungkin lebih
tinggi dibandingkan para generasi milenial atau baby boomers. Jadi mereka ini lebih membuat konten-kontennya dalam bentuk video. Jadi hoax itu sekarang di tahun 2024 pengamatan kami itu, hoax itu kan maksudnya black campaign ya. Black campaign itu lebih menurun drastis jauh sekali, dan lebih meningkatnya itu adalah di negatif campaign atau malinformasinya di sini. Jadi mereka saling menyerang dengan jejak digital masa lalu dari lawan-lawan politiknya, atau menyerang masalah program, masalah kebijakan, dan lain sebagainya. Sementara untuk hoaxnya itu harus saya akuin ini menurun dibandingkan tahun 2019. Seperti itu, Kang. Oke, menarik ini. Mungkin bisa dilanjutkan ke Kak Ika yang tadi sempat jejak hilang sinyalnya. Iya, maaf. Eh, Tadi saya terputus. Boleh diulang singkat pertanyaannya apa? Mungkin ke pertanyaan berikutnya, tadi Kang Alfianto menyebut itu negatif campaign. Nah, secara propaganda politik atau kampanye politik, negatif campaign itu apakah sah atau benar atau seperti apa? Nah, yang kedua Mm-mm. terkait Gen Z, eh, bagaimana sih saran atau mungkin strategi yang bisa dilakukan Gen Z terkait melawan penyebaran hoax ini, kemudian atau mungkin menjadi gerakan watchdog untuk kebijakan publik ke depan gitu. Mm-mm. Oke. Jadi pertama kalau propaganda black campaign tentu itu tidak dibenarkan ya gitu. Baik secara etik maupun secara hukum. Cuma kan memang tantangannya adalah sulit membuktikan hal tersebut. Cuma saya mau sebelum saya ke Gensi saya mau menyampaikan ini datanya dulu. Jadi di kami salah satu yang kami pantau itu adalah polarisasi atau pesan yang memecah belah. Jadi kami pantau nih teman-teman di platform Twitter, Facebook, sama Instagram. Lalu syukurnya di 2019 teman-teman dari CSIS, CSIS ini Center for Strategic and International Studies ya. Mereka juga memantau di 2019. Jadi kita kerjasama, mereka ngasih datanya mereka di 2019. Jadi kita yang bikin pemodelannya ini susah banget, teman-teman. Kenapa susah banget? Karena pesan yang menurut teman-teman, menurut seseorang itu memecah belah, belum tentu menurut yang lain. Apalagi misalnya berkaitan dengan agama, gitu ya. Pesan yang berkaitan misalnya memecah belah teman-teman Katolik atau Kristen, itu belum tentu menurut saya itu memecah belah, gitu ya. Jadi sensitivitas orang berbeda-beda. Namun kami membuat pemodelannya dan kami hitung dibandingkan 2019, sebenarnya pesan yang memecah belah atau polarizing message itu jauh lebih tinggi. Lalu kami bandingkan lagi, kami cuma ngambil Twitter ya, karena 2019 itu teman-teman kita cuma punya data Twitter dari CSIS kan, kami ambil dengan data kami di Twitter. Kita bandingkan lagi nih, ternyata secara presentasi kalau jumlah tentu beda karena kami punya data lebih banyak, tapi secara presentasi itu juga jauh lebih tinggi. 10% jauh lebih tinggi, lebih polarized di tahun 2024. Tapi kenapa itu rasanya tidak setajam di 2019? Jadi jangan salah nih, ini kita lebih polarized. Tapi kenapa rasanya tidak setajam di 2019? Jadi gini teman-teman, pesan yang memecah belah itu berkaitan dengan 4 dimensi. 1 dimensi agama, 2 dimensi politik, 3 dimensi etnisitas, dan yang keempat adalah dimensi ekonomi. Dimensi politik itu apa? Apakah Anda pro pemerintah atau Anda kontra pemerintah? Dimensi ekonomi itu apa? Contohnya gini, apakah Anda pro investasi asing, atau Anda kontra dengan investasi asing dan asing? Itu dalam aspek ekonomi. Dalam aspek agama jelas, misalnya karena Islam mayoritas, apakah antara Islam dengan agama yang lainnya gitu ya, kayak di 2017 kan Islam dengan Katolik gitu ya. Lalu yang terakhir adalah etnisitas. Apakah misalnya pesan-pesan kayak putra daerah harga mati, ya itu pesan yang memecah belah tuh sebenarnya. Itu polarizing message tuh, dan itu kita ramalkan barangkali akan tinggi nanti ketika pilkada gitu ya.
Nah, dari 4 dimensi ini di 2019 itu memang polarisasinya adalah polarisasi agama. Agama itu kan dogma ya. Nggak ada dari kita yang berani mendebat siapapun karena kita bukan ahli agama gitu ya. Saya walaupun saya berjilbab, tapi saya kalau mendebat agama saya nggak berani karena saya ngerasa nggak punya kemampuan itu. Dan itu kan sesuatu karena itu dogma, kita juga belum tentu semua orang berani mempertanyakannya gitu ya. Itu di 2019. Di 2024, dimensi polarisasi yang paling tinggi itu adalah dimensi polarisasi politik. Artinya apa? Pro pemerintah, kontra pemerintah. Utamanya lagi apa? Pro politik dinasti sama kontra politik dinasti. Ini teman-teman susah untuk kita diskusikan. Kenapa? Karena menyangkut proses yang sangat panjang, ya kan? Nggak seperti dengan polarisasi agama, gitu kan? Polarisasi agama, gue bilang, oh ini agama gue paling benar, gitu kan? Agama lo nggak benar. Kita bisa tuh gini. Tapi ketika kita mau mendebat tentang sebuah proses politik yang benar dan salah, itu kita perlu baca, kita perlu ikutin, kita perlu lihat ini undang-undangnya seperti apa, bagaimana manipulasinya, itu susah gitu ya. Sehingga akhirnya apa, walaupun kita terpecah belah gitu ya, kita tuh nggak ngerasa kayak, perasaan kita tuh nggak kayak 2019. Padahal secara volume ya, ini jauh lebih tinggi pesan yang polarizing. Nah, kaitannya apa sama Gen Z, ya kan? Ini kan teman-teman katanya banyak yang Gen Z, dan memang riset saya tuh lagi-lagi yang survei di Indonesia itu memang paling banyak yang literate itu Gen Z, masih muda, tinggal di urban, dan mereka itu terdidik. Tapi Gen Z ini berdasarkan fokus grup yang kami lakukan, itu biasanya mereka takut dijudge, ya kan? Contohnya apa? Biasanya kalau foto di sosial media cuma kayak story yang hilang dalam 24 jam gitu kan. Atau kalau di feed, dia fotonya nggak memperlihatkan. Karena katanya waktu kita bikin FGD, oh ini kita takut dijudge, kita ini. Teman-teman, apalagi itu memang akhirnya apa? Akhirnya seolah-olah Gen Z ini sebenarnya dia pasif gitu ya. Tapi sebenarnya mereka itu mencari ruang-ruang gitu ya, mencari ruang-ruang di mana mereka merasa aman. Ada salah satu dari peserta jadi bilang, Mbak, kita tuh malah ngomonginnya di Discord loh gitu kan. Discord tuh apa? Oh ternyata buat ternyata game ya. Terus di situ ada channel-channel yang kita di situ Mbak, tapi nggak semuanya harus di-invite segala macam. Jadi karena takut dijudge, jadi mereka memang maunya berdebat di ruang-ruang yang sangat aman gitu ya. Nah, tapi teman-teman, ketika kita berbicara tentang pemilu, ketika kita berbicara tentang kampanye, ini kan perang opini, perang persepsi, gitu ya, perang pengaruh, gitu ya. Sehingga memang ada, kita harus mengambil resiko, gitu ya, menurut saya. The younger you are, the braver you should be to take a risk, gitu ya. Apa memang Anda akan dijudge gitu nanti. Tapi ketika Anda mencoba mempelajari, ingat ya, melek politik itu susah. Kan kita harus baca, harus belajar gitu ya, kita harus membuat kesimpulan. Tapi sebenarnya terbuka kok ruang-ruang untuk akhirnya kita menyadari kesadaran nanti apa dan segala macam. Nah, yang saya pengen sampaikan di sini intinya adalah polarisasi kita ini jauh lebih susah memang dibandingkan 2019. Tapi buat teman-teman yang merasa punya privilege, Anda mahasiswa, Anda punya pendidikan yang jauh lebih baik, Anda punya akses informasi yang jauh lebih baik gitu ya. Nah, menurut saya take the risk, share your opinion, ikut meramaikan diskursus publik ini gitu. Jadi berdiskusi di dalam ruang yang aman memang safe gitu ya, di ruang-ruang yang private itu memang safe buat kita, tapi akhirnya kita belum tentu bisa berkontribusi ke
public discourse gitu. Barangkali itu dari saya, Mas Tasya. Menarik sekali ya, teman-teman. Oke, eh, di sini sudah ada beberapa orang yang mengacungkan tangan atau raise hand. Pertama bisa kita mulai dari Mas Hanif Hasanul Amal, sarjana seni. Mungkin bisa dinyalakan video dan silakan sampaikan pertanyaannya. Eh, Suara saya masuk. Sudah masuk. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Eh, ini saya ada dua pertanyaan. Pertama-tama, nama saya Hanif. Saya dari Garut. Ada dua pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu, maksudnya ke dua narasumber. Mungkin yang pertama ya, bagaimana kita dapat membedakan informasi informasi yang sahih dan hoaks terkait pemilu, terutama di era digital yang penuh dengan informasi yang beredar. Nah, itu yang pertama. Lalu untuk kedua, apa saja sih faktor-faktor yang mendorong penyebaran hoaks yang begitu masif dan sedahsyat terkait pemilu? Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin bisa dijawab singkat Kang Alfianto dan Kak Ika karena tadi juga beberapa hal sudah dibahas di diskusi kita. Silakan. Kang Alfianto dulu mungkin dipersilakan. Oke, atur nuhun. Jadi pertanyaan yang pertama mungkin yang paling mudah, kita harus bisa mencari sumber resminya ya, rujukan resminya dari. Jadi jangan cari informasi itu dari media sosial. Jika kita menemukan informasi dari media sosial yang tidak jelas sumbernya atau yang dapat informasi dari WhatsApp group yang forward many times lah seperti itu, kita harus periksa sumbernya gitu kan. Karena kalau terkadang yang forward many times misalnya di grup WhatsApp gitu, kalau saya tanyakan sumbernya dari mana, mereka biasanya cuma jawabnya dapat dari grup sebelah kayak gitu, tanpa bisa membuktikan ini loh link aslinya, ini loh sumber aslinya, seperti itu. Jadi kita harus bisa mencari sendiri sumber aslinya. Biasanya banyak lah, dari misalnya yang menyerang parpol tertentu kita cek di IG resminya atau websitenya, atau menyerang ke KPU misalnya, di sini kita cek ke website KPU atau IG KPU. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, kenapa lebih masif itu hoax? Ya mungkin karena tadi algoritma media sosial itu loh. Eh, Selain echo chambersnya, apa tadi, algoritma media sosial yang menyebabkan jadinya hoax itu lebih banyak, lebih mudah dan lebih banyak beredar. Jadi selain echo chamber ada filter bubble yang menyebabkan kita hanya menerima informasi-informasi yang berdasarkan histori pencarian yang pernah kita lakukan. Jadi kalau kita pernah dan sering mencari atau mungkin tadi kata Bu Ika juga melike atau komen terkait paslon tertentu, kita hanya akan menerima informasi terkait paslon tersebut saja gitu loh, tanpa kita akan mendapatkan informasi pembanding atau data pembanding dari paslon yang lain. Jadi itulah yang mungkin menyebabkan hoax itu mudah beredar. Belum ditambah banyaknya buzzer-buzzer, atau di sini mungkin yang mereka karena faktor profit ya, faktor ekonomi yang akhirnya menyebabkan semakin masifnya informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya. Jadi selain mereka memasifkan, kalau kita pantau lah Twitter, ada suatu isu, biasanya kita ketik kata kuncinya di Twitter, maka akan keluar ratusan teks dengan narasi yang sama persis dari berbeda-beda orang. Nah, itulah contohnya. Narasinya sama banget seperti itu. Jadi itulah peran-peran buzzer. Jadi saya juga pernah ke kantor Twitter, diundang ke kantor Twitter, ngobrol di sana. Jadi di Twitter itu banyak sekali lebih banyak akun robotnya daripada akun realnya. Seperti itu sih kata teman-teman di Twitter Indonesia di Jakarta. Mungkin itu saja dari saya. Hatur nuhun. Mungkin ada tambahan Kak Ika? Oke, barangkali saya sedikit menambahkan gini.
teman-teman, ini kalau di pemilu ya, pemilu pilkada, ini kan kompetisi. Di mana-mana orang kalau jualan itu pasti kecapnya nomor satu. Ya nggak? Nggak ada yang jualan itu kecapnya nomor dua atau nomor tiga. Jadi kampanye saya. Jadi intinya orang kalau jualan itu memang dia selalu mengklaim bahwa dia nomor satu. Tapi menurut saya gini, kalau kita balik lagi melihat fakta ya. Fakta itu ada fakta ucapan, ada fakta peristiwa ya. Ketika itu kan kita langsung percaya sebelum kita mengecek ke fakta peristiwa gitu ya. Orang kan bisa aja bilang, saya nggak melakukan ini, saya nggak melakukan itu, gitu kan. Tapi kita balik lagi, sebenarnya apa sih faktanya, fakta peristiwanya, datanya itu seperti apa gitu ya. Karena itu kalau hoax, disinformasi itu pasti semuanya fakta ucapan atau opini gitu ya. Nah, eh, kedua memang kalau kita mau melihat ini kenapa hoax mudah menyebar, aduh ini banyak, ini sebuah ekosistem ini sebenarnya udah kita nggak bisa melihat cuma satu atau dua, tapi ini ekosistem. Tapi menurut saya yang paling tidak berkontribusi untuk mengurangi hoax atau disinformasi di election kita itu adalah social media platform. Mereka itu paling nggak berkontribusi. Di sini ada pertanyaan gitu ya, kenapa sih keburu ketahuan, keburu naik sama lambe turah? Kenapa kita itu telat? Karena kita itu nggak punya akses ke data. Akses ke data itu teman-teman mahal banget. Kami di Monash University itu kita bayar 1 tahun 300 juta. Itu kita cari dulu fundingnya. Tapi coba bayangin, kalau peneliti-peneliti di Indonesia gitu ya, yang kalau kita misalnya minta ke data riset, itu kan dapat 50 juta, udah segala macam tuh admin dan honorarium. Itu itu susah, itu mahal banget, itu unaffordable lah buat peneliti di Indonesia. Nah, platform ada nggak nih yang buka datanya, gitu kan? Gimana kita nggak kalah sama Lambe Tura gitu ya? Polanya kita bisa lihat, kita bisa amati penyebarannya gitu ya. Tapi kalau nggak dibuka datanya gimana? Jadi menurut saya ini sebuah ekosistem yang akhirnya berpusat pada si platform gitu ya. Jadi gitu barangkali. Jadi macam-macam, tapi barangkali menurut saya yang paling tidak berkontribusi di pemilu ini untuk mengatasi disinformasi adalah si platform itu sendiri. Itu dulu kali ya. Menarik, menarik. Selanjutnya mungkin di sini dari panitia katanya untuk Mbak Indici Aminofrita mungkin bisa menyalakan kamera atau mikrofonnya untuk bertanya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya kepada kedua kakak moderator. Nah, kan kalau di antara mudahnya penyebaran hoax di media sosial itu, yaitu kurangnya literasi digital di masyarakat. Nah, terutama itu kan untuk di masyarakat desa sendiri itu gimana? Orang-orang tua atau orang-orang dewasanya itu menghabiskan waktu untuk di luar, baik itu berdagang ataupun bekerja di bertani gitu, sehingga giliran untuk mengecek media sosial, malah yang ketemu tuh hoax dan langsung aja mudah percaya dan nggak ada kesempatan untuk atau kepikiran untuk mencari-cari fakta. Nah, yang kedua itu juga tidak adanya tindakan tegas bagi para penyebar hoax itu sendiri, terutama itu kayak influencer. Nah, dia pernah ketahuan menyebarkan hoax, tapi nyatanya kita nggak pernah melihat kalau dia itu mendapatkan hukuman yang setimpal, padahal hoaxnya itu udah bikin banyak orang percaya dan kayak menyerang suatu kaum yang dia bawa untuk hoaxnya itu. Terus itu kayak tadi kakak ada menyebut lambe turah kan. Nah, di sini untuk sebagai penyampai informasi sendiri kayak daerah, malah kadang dia juga menyampaikan berita hoax itu sendiri tanpa
dikaji lebih dalam sehingga kayak kita tuh seharusnya mendapatkan fakta dari pihak penyaji berita daerah, malah ternyata itu hoax gitu. Gimana pendapat kedua kakak narasumber terhadap itu sendiri kita? Terima kasih ya. Oke, mungkin bisa dimulai dari Kak Ika, terutama Oke, tadi ya, maaf. medianya ikut-ikutan ternyata. Oke, maaf saya tadi sedikit terputus, tapi kira-kira saya menangkap ininya ya. Nanti boleh cari artikel saya tentang propaganda Rusia ya. Ini memang bukan pemilu, tapi propaganda Rusia. Tapi kalau kita bisa lihat, ini kan sebenarnya akhirnya media itu sekarang ada yang produk jurnalis, ada yang produk konten kreator, ya kan? Cari duitnya dari mana? Cari duitnya dari ada yang namanya Google AdSense, ya. Google AdSense atau Google itu dia tidak membedakan mana, ini kan kalau misalnya views-nya banyak, ya, yang baca artikelnya banyak dapat duit kan dia dari Google kan. Dia itu tidak membedakan mana perusahaan media yang misalnya memverifikasi informasinya dan yang enggak memverifikasi informasinya. Pokoknya banyak-banyakan, banyak artikel, banyak views, artinya banyak apa? Banyak cuan kan, banyak Google AdSense kan. Nah, akhirnya media-media ini dia membuat yang namanya inkubator konten kreator gitu ya. Jadi dia punya model bisnis baru nih. Model bisnis baru yang paling sering saya sorotin itu misalnya dari Jawa Barat tuh namanya Pikiran Rakyat Media Network ya. Dia itu yang nulis konten kreator bukan jurnalis dan mereka nggak punya kewajiban untuk melakukan verifikasi. Namanya pun juga nama-nama daerah, ya kan? Cirebon, pikiranrakyat.com dan segala macam gitu ya. Nah, itu satu teman-teman. Jadi kalau kita melihat, oh kok ini media, memang itu akhirnya membuat kita bingung. Ini sebenarnya pikiran rakyat atau bukan gitu ya. Ternyata bukan, mereka bukan jurnalis, tapi mereka konten kreator. Jadi itu satu. Jadi kita jadi dibuat bingung gitu kan. Dibuat bingung, akhirnya kita nggak percaya, ini kita percaya apa enggak sih medianya gitu ya. Padahal harusnya dia disclaimer tuh, bahwa ini ditulis oleh konten kreator, bukan jurnalis gitu ya. Itu barangkali satu. Kedua, misalnya tadi ada akun-akun influencer yang dia menyebar hoax tapi nggak ditangkap gitu ya. Nah, itu kalau menurut saya barangkali ada apa ya, memang ada di sini kita lihatlah bahwa memang ada masih ada tebang pilih dalam misalnya melaporkan orang-orang yang menyebarkan hoax. Tapi yang saya mau sampaikan gini teman-teman, sebenarnya kalau kita mau melihat informasi atau kita mau menilai influencer, kan kita juga harus menilai, ini kalau yang masih kuliah pasti paham ya, bahwa ada namanya etos, pathos, logos gitu ya. Jadi kita juga harus lihat itu siapa sih misalnya. Habis ini kan saya bisa aja ngomong bla 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 bla. Kalian tentu harus cek dong. Ini ini Ika siapa sih gitu kan, cari dia benar nggak sih nulis tentang ini. Begitupun dengan influencer. Ketika ada influencer ngomong beli kecap ini dia nomor satu dan segala macam gitu kan, kita cek dulu dia apa sih backgroundnya, dia kompeten atau enggak sih, dia kredibel atau enggak sih gitu. Kalau emang dia nggak kredibel, dia nggak kompeten, ya anggap aja memang itu dia lagi cari duit gitu ya. Tapi kita sebagai audiens yang cerdas, kita jangan mudah percaya. Nah, kalau misalnya Anda merasa ada perlakuan tidak fair, kenapa yang satu ya ditangkap yang lain enggak? Menurut saya gini aja, di report aja. Report bareng-bareng gitu ya, saking banyak bareng-bareng biar nanti platform yang turunin. Walaupun nanti misalnya ada yang bisa balik lagi dan segala macam gitu, tapi nggak apa-apa. Kekuatan juga ada di tangan Anda, bukan cuma menyebarkan informasi, tapi juga melaporkan. Pakai hak Anda, pakai kekuatan Anda untuk melaporkan yang kayak gitu tuh, gitu kan? Kita laporin ke platform, mungkin kalau udah seringnya dilaporin nanti juga akan dilihat dan semoga aja sih ada tindakan untuk di take down. Barangkali itu dulu dari saya. Ya, lagi-lagi moderasi dari platform itu sendiri ya, mulai Google, media sosialnya sendiri. Nah, mungkin ada tambahan dari Kang Alfianto.
Ya. Jadi untuk media-media itu kenapa sekarang juga banyak ya yang menyebarkan hoax gitu kan. Jadi memang kebutuhan faktor ekonomi ya, mereka kekurangan konten dan butuhkan berita-berita yang mungkin hanya viral di medsos, jadi mereka angkat di artikel pemberitaan mereka seperti itu. Jadi saya pun mendapatkan aduan hoax itu banyak banget dari sumbernya itu justru hoax itu dari media-media mainstream kayak gitu. Nah, setelah saya cek emang ada pemberitaan misalnya ada kejadian seperti kejadian A misalnya. Saya baca sampai bawah, sekarang kesimpulannya sampai sekarang tidak diketahui kapan dan di mana kejadiannya ini terjadi. Mereka biasanya seperti itu untuk cari amannya ya media-media ini. Dan judulnya pun sudah clickbait ya sebenarnya. Nah, itu ada biasanya benar kata Bu Ika tadi ada media itu pun termasuk yang sering dan bukan sering sih beberapa kali lah menyebarkan hoax. Nah kami di Jabar Sabar Hoax atau mungkin di kalangan pemeriksa fakta juga ada kode etiknya Bu, kita tidak boleh mengklarifikasi hoax dari media yang terdaftar di Dewan Pers gitu. Karena itu ranahnya adalah ranah di Dewan Pers. Jadi mereka tidak produk jurnalistik itu tidak boleh dicap hoax. Nah, biasanya saya selalu menghubungi pihak editornya karena daerahnya itu memang ya kasat informasi itu langsung masuk. Jadi memang yang saya dapatkan itu biasanya dari kontributor daerah yang artikel-artikel yang dari berbagai daerah itu. Jadi Kang Punten ini hoax, ini loh faktanya yang saya kasih loh. Oh ya siap Kang, atur nuhun nanti saya take down ini artikelnya biasanya kayak gitulah yang biasa kita lakukan. Jadi memang ya mereka kebutuhan faktor ekonomi ya, karena yang cetaknya sudah mulai menurun pendapatannya, mereka harus rebutan dengan artikel-artikel online yang ada. Tapi kita juga harus bisa memilih mana artikel yang atau media yang terdaftar di Dewan Pers atau dan mana yang bukan terdaftar di Dewan Pers atau media abal-abal lah. Mungkin yang belakangnya blogspot.com atau apalah macam-macam. Kemudian kenapa sih ada orang yang tidak ditahan, ya gitulah ditangkap? Sebenarnya ini permintaan masyarakat juga kepada kami ke Jabar Sabar Hoax ya untuk menangkap. Tapi ranah kami, tugas kami, tupoksi kami adalah hanya untuk mengklarifikasi dan melakukan edukasi literasi digital. Karena itu ranah APH, aparat penegak hukum. Yang kami pun sudah diwanti-wanti oleh Dewan supaya tidak masuk-masuk ke ranah APH gitu kan, ranah-ranah penindakan. Nah, saya sempat koordinasi juga dengan Diskrimsus Polda Jabar waktu itu juga terkait masalah penindakan. Permasalahannya adalah ada banyak sih ya. Satu, pasal Undang-Undang ITE ini adalah pasal karet gitu. Bahasanya itu bukan penyebaran hoax tapi transaksi elektronik gitu. Misalnya itu kalau orangnya yang dituntut pinter gitu punya pengacara yang hebat bisa kadang bisa lepas lah. Bahasanya itu. Kemudian deliknya adalah delik aduan. Harus ada yang mau mengadukan gitu loh. Ya, terkadang kan masyarakat tolong tangkap dong, tangkap tapi nggak ada yang ngadu-ngadu gitu loh ke kepolisian. Jadi tidak bisa dilakukan penindakan. Nah, kemudian juga polisi juga kadang juga apa ya mereka capek juga ya nangkap penyebar hoax itu kasarnya teknologi dan sumber daya manusia dan biaya kosnya itu sama kayak menangkap pelaku judi online atau menangkap penipuan ilegal, investasi bodong itu kosnya sama kasarnya. Tapi ujung-ujungnya biasanya mereka hanya tanda tangan di atas materai dan minta maaf selesai. Biasanya mereka hanya seperti itu karena jujur aja yang ditangkap itu biasanya adalah mayoritas ya orang-orang yang menyebarkan hoax, bukan si pembuat hoax ya. Pembuat hoaxnya ini biasanya orang-orang intelektual yang terkadang udah bikin hoax, mereka hapus, tapi udah keburu viral, mereka hapus ya. Mereka-mereka ini masyarakat yang awam ini yang tidak tahu menahu dan literasi digitalnya rendah yang akhirnya menyebarkan dan memviralkan lagi. Dan akhirnya mereka yang ditangkap karena mereka menyebarkan informasi hoax. Tapi mereka bukan yang ngebuatnya adalah ya pintar mereka langsung hapus konten atau hapus akun, nah seperti itu. Mungkin itu aja sih dari saya tambahannya. Atur nuhun. Oke, menarik ya jika ditarik lebih jauh, ekonomi politik media dan media sosial sendiri masih harus sama-sama kita terus pantau nanti. Tapi ya mulai dari
Jangan menjadi partisan untuk menyebarkan hoax, juga berpartisipasi untuk membenarkan jika ada informasi salah. Kita beralih dulu ke pertanyaan dari kolom chat. Di sini ada pertanyaan dari Kuntum Hana. Ini penting, tapi sederhana, tapi penting. Bila ada hoax yang sudah menyebar, bisa diadukan kemana ya, Kak? Mungkin dari Kang Alfianto ini, bisa diadukan kemana nih kalau ada hoax yang sudah tersebar? Sebenarnya untuk hoax yang tersebar itu kalau di Kominfo ada keaduan konten, atau bisa juga ke kami ke Jabar Sabar Hoax. Kita juga ada akun Instagramnya. Biasanya kami memang menerima aduan mayoritas itu dari Instagram, DM Instagram atau lewat WhatsApp yang masuk ke aduan-aduan masyarakat ke Jabar Sabar Hoax. Jadi kita dari sejak 7 Desember 2018 hingga sekarang kita sudah apa ya, menerima 16.000 aduan dari masyarakat. Jadi kita sudah mengklarifikasi kurang lebih sekitar hampir 10.000 hoax juga, karena 16.000 aduan itu kan ada yang 5 orang atau 3 orang mengadukan hoax yang sama atau isu yang sama sih, seperti itu. Jadi bisa juga langsung ditanyakan ke Jabar Sabar Hoax. Jadi sekarang juga kita lagi aduan juga lagi banyak. Jadi emang hoax ini emang agak susah diprediksi ya, musiman gitu kan hoax ya, karena di tahun 2019 hoax politik, 2020 itu kita hoax seputar COVID-19, 2021 seputar vaksin COVID, 2023, 2024 balik lagi ke isu politik, musiman lah. Hoax itu selalu musiman, dan biasanya itu kayak di September lah, hoaxnya selalu isu komunis, isu PKI, kayak gitu lah. Dan rutin nih. Kalau di awal tahun biasanya hoaxnya itu selalu penculikan anak, kayak gitu. Atau yang nggak rutin itu misalnya hoax masalah bencana alam yang banyak terjadi juga di Jawa Barat. Jadi kami ini membentuk banyak sekali unit-unit Sabar Hoax daerah. Kita membentuk 27 unit Sabar Hoax di 27 kabupaten kota. Jadi untuk mempercepat apa ya, proses klarifikasi isu-isu hoax yang bersifat kedaerahan lokal. Mungkin di Garut ada Garut Sabar Hoax, tadi Tasik ada Tasik Sabar Hoax, Bogor ada Bogor Sabar Hoax, dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Kang. Oke, mungkin balik lagi ke yang raise hand. Di sini ada Mas Muhammad Rezki Rahmat, dipersilakan. Singkat saja ya, Mas, karena waktunya sudah hampir habis. Silakan, Mas Rezki. Halo Kak, Ya, halo silakan. Kak. Ya, Baiklah, silakan. terima kasih. Baiklah, terima kasih karena saya sudah diizinkan bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin izin bertanya terkait yang dibahas tadi oleh Pak Alfianto dan Ibu Ika yang mengenai hoax pemilu yang terjadi di tahun 2019. Yang menjadi pertanyaan saya ialah, apakah informasi yang ada di tahun 2019 itu, yang mana informasinya itu eh, suara dari paslon 1 ataupun paslon 2 itu dipalsukan, karena saya sempat melihat video di YouTube bahwasanya seharusnya yang menjadi presiden itu di tahun 2019 adalah paslon 2, bukan paslon 1, karena sudah terjelas, sebab sudah terlihat jelas itu di videonya itu bahwasanya suara paslon 1 ataupun paslon 2 diubah di depan mata kita semua dalam video tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada yang ingin menjawab. Kak Ika mungkin. Jadi saya untuk itu barangkali gini Mas, karena saya nggak ada datanya, saya nggak tahu video yang dimaksud, jadi saya tidak dalam kapasitas untuk mengomentari itu ya, gitu. Cuma yang mau saya sampaikan adalah ini tiap pemilu pasti akan berbeda dinamikanya, tergantung memang kompetisi yang ada.
nanti barangkali teman-teman untuk lihat di pilkada itu nanti juga akan berbeda lagi gitu ya. Dan sekarang pun kita dinamikanya seperti apa juga kita masih menanti gitu ya sampai ada keputusan resmi. Tapi untuk yang 2019 saya rasa sebaiknya kita move on dari 2019 gitu ya. Makasih. Oke. Kita kembali lagi ke pertanyaan dari kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Dimas Nugraha. Tadi banyak disinggung terkait tanggung jawab ya dari media atau aplikasi. Ini pertanyaannya, bagaimana sih tanggung jawab platform global terkait banyaknya hoax yang menyebar di aplikasi mereka? Apakah ada contoh negara yang pernah concern atau menindaklanjuti terkait eh, ini gitu? Mungkin bisa dimulai dari Kak Ika lagi. Oke, jadi memang kalau uh, negara yang menuntut platform itu sudah banyak ya, utamanya misalnya kalau kita lihat di US itu banyak negara bagian yang ini negara ya, bukan bukan masyarakat individu. Kalau itu sih udah banyak banget di berbagai negara. Tapi kalau negara itu sebenarnya kalau di US banyak sekali contohnya, apalagi misalnya negara bagian juga ikut mensu platform. Tapi memang kalau kita lihat ke tuntutannya, gugatannya gitu ya, itu memang tidak langsung menjurus ke disinformasi, tapi kepada isu yang lebih luas. Jadi disinformasi ini kan cuma taktiknya ya, atau barangkali strateginya. Tapi barangkali isu yang lebih luas itu misalnya bagaimana platform ini tidak berlaku adil dalam hal iklan politik, gitu ya. Jadi iklan politik itu dia nggak, walaupun dia berusaha untuk, oh ya ini sudah transparan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat datanya lagi tuh masih harus kita olah sendiri gitu ya. Atau barangkali kadang-kadang kayak influencer itu sebenarnya masuk nggak sih? Gimana sih gitu ya? Influencer itu masuk ke iklan politik atau enggak gitu kan sebenarnya. Dan jadi satu itu, dua misalnya membuat anak-anak addicted, kecanduan gitu ya, atau misalnya juga ke monopoli. Tapi memang belum ada yang langsung ke disinformasi. Karena memang di negara yang menuntut, misalnya kayak US itu kan masih menganut bahwa ada free speech, free expression yang tidak bisa dibatasi gitu ya, yang nggak bisa dibatasi. Tapi kalau untuk tuntutan udah ada. Pertanyaan untuk platform secara global ini seperti apa? Jadi gini nih. Ini mungkin dari Pak Alfianto bisa mengimbangi ya, agar saya ini nggak terlalu apa skeptis lah gitu ya misalnya. Karena kalau kita lihat teman-teman, coba deh lihat narasinya ya gitu. Lihat di apa sih yang dilakukan platform. Pertama, platform ini dia pasti akan yang dia koreksi itu di luar ya. Artinya apa? Dia ngasih duit memberdayakan kelompok, memberdayakan jurnalis gitu ya, memberdayakan ini, memberdayakan itu, yang dikasih itu di luar gitu kan. Waktu saya pernah satu forum sama salah satu platform misalnya, oh ya apa yang dilakukan gini-gini, oh ya kita membantu Bawaslu bikin akun. Itu kan nggak usah dibantu gitu ya. Itu juga teman-teman di sini juga bisa bikinin akun Bawaslu gitu. Masalahnya adalah dipromot nggak akun itu. Kalau kita buka platformnya, masuk nggak tuh Bawaslu duluan gitu kan? Kalau misalnya kita buka, setiap kali kita buka sosial media itu yang masuk Bawaslu duluan, yang masuk Bawaslu duluan. Nah itu baru gitu ya, itu baru you do something. Kalau cuma bantuin Bawaslu bikin akun gitu ya, bantuin Bawaslu. Nah ini itu menurut saya tuh PR-ing aja gitu ya. Tapi jadi kalau teman-teman lihat upaya-upaya platform itu memang banyaknya dia keluar dulu. Kenapa? Karena susah ngeiniin yang di dalam. Contohnya apa? Dia data
data untuk peneliti dia nggak buka. Data mahal, data apa. Padahal sebenarnya itu yang kita butuhkan gitu. Jadi apakah ada upaya secara global? Saya melihatnya ya ada di selama election juga saya berinteraksi banyak dengan platform gitu ya, menghadiri undangan ini, undangan itu. Nah, ini tapi lama-lama saya ngeliat polanya kok sama aja sih gitu ya. Yang mau dibenerin itu yang luarnya dulu. Oh, ini masyarakat dikasih ini masyarakat kita harus literasi informasi gitu. Iya, tapi merekanya sendiri ngapain gitu ya. Gitu. Jadi saya ngelihat sampai saat ini belum ada upaya yang benar-benar serius secara global. Bahkan ada yang misalnya kayak platform-platform, misalnya kayak gini deh, Meta aja. Dia buka CrowdTangle untuk peneliti. Tapi lama-lama kalau kita cari beritanya itu udah dikurangin engineer-nya, lama-lama mau ditutup, lama-lama akhirnya dibatasin aksesnya. Kita mau apply lagi udah nggak bisa yang kayak gitu-gitu loh. Jadi menurut saya ya bagus sih untuk meningkatkan literasi ini. Tapi kan penyebab utamanya itu ada di platform Anda sendiri gitu. Kalau yang masalahnya di sini, ya harusnya di sini dulu dong dibenerin, baru yang di luar. Itu barangkali ya dari saya general aja. Oke, responsibility washing gitu. Kang Alfianto gimana? Ada tanggapan taktisnya untuk menuntut atau apa gitu bekerja sama dengan platform? Ya, jadi memang benar kata Bu Ika ya. Jadi kita lebih banyak dimintanya dari luar gitu kan. Mungkin pelatihan-pelatihan, pendanaan-pendanaan. Saya juga sendiri kemarin bulan Desember baru pulang dari Singapura, diundang dari Google. Jadi ada APEC Asia Pacific Trusted Media Summit 2023. Jadi di situ semua pemeriksa fakta se-Asia Pasifik kumpul membahas hoax pemilu, karena yang pemilu itu di tahun 2024 bukan hanya Indonesia, kayak India, Afghanistan, Bangladesh dan lain sebagainya itu semuanya sedang mengadakan pemilu di tahun 2024 ini. Jadi kita membahas konsep-konsep dan teknik-teknik pemeriksaan fakta yang baru. Ternyata memang tidak ada hal yang baru ya dalam melakukan pemeriksaan fakta, tidak ada tools baru atau alat baru, kita juga pengalaman. Jadi itu masih kemampuan kita kritis ya dalam setiap menerima informasi. Jadi kita harus skeptis dalam menerima setiap informasi. Jadi kita harus teliti juga. Jadi apalagi tantangan berikutnya adalah masalah AI. Jadi saya itu banyak contoh-contoh video-video AI yang sangat-sangat menyerupai asli, foto AI juga sangat-sangat menyerupai asli. Itu contoh-contoh yang terjadi di luar negeri juga sudah sangat banyak. Jadi memang kebijakan dari platform-platform media sosial juga sebatas itu ya, pendanaan, pelatihan-pelatihan kayak gitu kan. Saya juga nih insya Allah tahun ini juga ke mana nih, dan ke Australia juga kalau jadi untuk pelatihan dari kedutaan Australia. Kemudian jadi platform itu paling hanya sebatas untuk flagging bahwa konten ini adalah konten hoax. Ada flaggingnya itu di Facebook sudah ada bahwa konten ini adalah konten hoax. Hanya sebatas itu saja saat ini yang saya lihat. Tapi ya begitulah kenyataannya ya, permasalahannya, karena seharusnya yang lebih aktif itu memang di platform media sosialnya, karena saya keliling Jawa Barat juga nggak mungkin kita menembus pelosok-pelosok juga sih. Karena ya itu tadi yang pertanyaan sebelumnya ya, orang tuanya yang setiap hari berkebun atau jaga berdagang tiba-tiba buka media sosial langsung nemu hoax, langsung sebarin. Karena kita tidak mungkin melatih orang-orang yang sibuk berdagang atau apa di pelosok-pelosok. Karena pengalaman saya di pelosok pernah mencoba melakukan pelatihan-pelatihan di pelosok itu kurang diminati edukasi literasi digital itu ya. Mereka lebih ngeributin masalah ekonomi, infrastruktur, seperti itulah, pembangunan tower, wifi dan lain sebagainya. Tapi saat edukasinya mereka kurang minat gitu. Makanya kita fokus ke Gen Z ya sebagai target audiens kita. Jadi kita fokusnya juga walaupun di kabupaten kita juga tetap melakukannya, tapi ya kita tidak bisa menjangkau. Misalnya di Jawa Barat ada 50 juta penduduk, kita paling setahun bisa hanya menjangkau mungkin hanya 10.000 orang gitu. 10.000 orang, dan itu pun juga tidak merata sampai ke pelosok-pelosok. Kita hanya di pusat-pusat kota atau pusat-pusat kabupaten. Walaupun ke pinggir-pinggir yang pesantren-pesantren ini juga kita pilih juga
tetap aja sih kayak pesantren ada kendala juga gitu kan. Kita mau pelatihan cek fakta, pelatihan verifikasi berita, ternyata di lapangan itu mereka tidak boleh membawa handphone, tidak boleh membawa gadget gitu kan. Agak susah juga gitu ditahan handphonenya oleh para kiai atau pengajarnya seperti itu. Jadi memang kendala-kendala di lapangan itu, jadi memang harusnya si platformnya ya yang bisa menjangkau masyarakat lebih luas untuk bisa apa ya, mencegah semakin masifnya penyebaran berita hoax di media sosial. Mungkin itu saja dari saya. Jadi bebannya tetap di pengguna ya, seperti di Twitter misalkan ada community notes yang bisa mengklarifikasi, tapi ya harus pengguna yang bekerja. Kemudian kita kembali lagi pertanyaan dari perempuan mungkin di sini. Ada yang resen, siapa Mbak Firly atau Mbak Nisa mungkin bisa nyalakan kamera lebih dulu dan bisa bertanya. Yang Mbak Firly silakan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Firly Azkia Rahmania dari Serang, Banten. Izin bertanya kepada kedua narasumber. Yang pertama, apa sih sanksi yang membuat jera bagi para penyebar hoax yang menyebabkan propaganda di kalangan masyarakat? Pertanyaan yang kedua, bagaimana sih cara mengedukasi masyarakat awam yang mudah terhasut oleh hoax di kalangan para pendukung fanatik, di mana ia tidak memahami informasi yang diberikan itu dengan cermat, begitu Kak. Terima kasih. Oke, mungkin bisa dari Kang Alfianto terkait sanksi tadi sebenarnya sudah disinggung juga. Untuk sanksi mungkin ya sesuai di undang-undang ITE itu aja ya, ya apa, hukuman 6 tahun dan berapa nih saya, denda paling banyak itu 1 miliar, mungkin seperti itu. Cuman ya kayaknya nggak pernah ada yang dihukum sampai 6 tahun dan denda 1 miliar juga gitu kan. Nah, emang sih sanksinya paling udah sanksi sosial dari masyarakat sih yang rata-rata akhirnya menyerang, dan itu sampai akhirnya biasanya rata-rata mereka yang diserang itu karena seperti kita ketahui netizen Indonesia itu dikenal, survei Microsoft menyebutkan Indonesia sebagai masyarakat paling tidak sopan se-Asia gitu kan, dalam netizennya di dunia maya gitu kan. Jadi memang, dan itu pun langsung terbukti di mana akun Microsoftnya juga langsung diserang saat bikin berita itu pun akun Microsoft langsung diserang oleh netizen Indonesia, langsung terbukti langsung gitu sebagai negara paling tidak sopan di media sosial. Jadi memang walaupun survei yang lainnya dari ekspatriat itu Indonesia sebagai negara paling sopan untuk dikunjungi. Di ini secara dunia nyatanya disebut sebagai negara paling sopan. Ada survei di tahun 2022 negara paling ramah untuk dikunjungi. Nah, jadi untuk hukuman sih mungkin itu sih ya, dari undang-undang ITE itu penjara 6 tahun atau denda maksimal paling banyak sebesar 1 miliar. Sementara untuk mengedukasi mereka yang apa ya, percaya hoax ya susah sih memang. Apalagi dari teman-teman Gen Z ya. Saya aja yang umur segini di grup WhatsApp keluarga juga nggak berani menasehati orang yang lebih tua. Karena biasanya kita dimarahin lagi, kamu tahu apa sih? Saya yang udah lebih tua, lebih lama makan asam garam dan lain sebagainya. Lebih berpengalaman, nah, seperti itu. Jadi memang yang bisa menasehatinya itu adalah orang yang lebih tua dari mungkin paman kita atau siapa saudara kita yang lebih tua. Ini adalah orang yang lebih tuanya atau yang lebih dituakan. Misalnya saya kebetulan di WhatsApp keluarga saya ada bapak saya yang akhirnya menjadi anti hoax juga. Jadi di grup WhatsApp keluarga itu kebetulan ini kakaknya bapak yang suka nyebarin hoax, jadi dia bapak saya yang akhirnya mengklarifikasi hoax itu. Kalau saya mengklarifikasi malah debat sih sejatuhnya. Tapi kalau bapak saya yang mengklarifikasi itu biasanya langsung diterima seperti itu. Dan biasanya mereka orang-orang seperti ini memang agak susah dijelaskan, jadi mereka akan lebih mendengar apabila menjelaskannya itu tadi satu orang yang lebih tua, kedua adalah tokoh-tokoh masyarakat, gitu, tokoh masyarakat, tokoh agama. Mereka akan lebih nurut jika dijelaskan oleh tokoh-tokoh tersebut, lebih percaya gitu dibandingkan kita. Walaupun kita menjelaskan faktanya dan memberikan bukti sedemikian rupa, tetap saja mereka tidak akan percaya, mereka akan lebih percaya
eh, hoax yang mereka terima. Ya, itulah selamat datang di era post-truth namanya. Seperti itu. Ini itu aja dari saya. Ini ada Oke, tambahan Nuan dari Pisan. Mungkin Kak Ika ada tambahan, terutama tadi terkait bagaimana sih untuk menyadarkan kaum yang fanatik, karena drive-nya itu kan tidak hanya apa ya, udah melibatkan emosi, bahkan percaya gitu. Oke, saya kasih tipsnya ya. Jadi kalau mau mengedukasi, jangan pertanyakan belief-nya dia. Jangan pertanyakan value-nya, jangan serang value-nya. Yang Anda pertanyakan itu adalah sumber data yang dia rujuk. Jadi kalau dia udah dukung 01, 02, 03, siapapun, nggak usah dipertanyakan itu. Tapi yang Anda pertanyakan adalah ketika dia membagikan informasi, sumber datanya. Jadi Anda nggak langsung menyerang dia, tapi Anda menyerang yang lain. Karena dengan demikian Anda nggak akan membuat dia jadi lose face. Kita kan nggak mau orang lose face kan, karena kalau orang lose face dia bisa ofensif atau hubungan kita jadi nggak baik. Jadi yang kita pertanyakan itu adalah misalnya kalau kita mau tegur, dia sharing gitu kan, oh iya tapi itu kayaknya datanya ini deh, kayaknya itu sumbernya ini deh gitu ya. Tapi jangan pertanyakan, apalagi kalau dia udah pendukung fanatik. Itu barangkali tips dari saya. Cuma saya tertarik untuk menambahkan soal sanksi. Penting ini ya. Pentingnya soal sanksi. Jadi gini teman-teman, saya termasuk yang kalau ada spektrum gitu ya, apakah dikasih sanksi? Saya termasuk yang di spektrum hampir-hampir kalau bisa jangan dikasih sanksi. Kenapa gini? Memang kita punya aturan gitu ya, kita punya undang-undang ITE, tapi gini, harusnya kita paham teman-teman, sosial media itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita di sana bukan cuma untuk mencari informasi, sosial media itu tempat kita untuk membentuk identitas sosial kita, tempat kita untuk mencari hiburan, tempat kita untuk terhubung dengan kelompok kita, tempat kita untuk mengisi kalau kita lagi kesepian, gitu ya. Jadi sosial media ini part of our life, gitu. Ketika misalnya ada informasi, gitu ya, informasi itu kan akhirnya dia men-surfing macam-macam. Ya, apakah misalnya informasi itu untuk men-surfing kebutuhan Anda membentuk identitas kelompok, membentuk identitas diri Anda sebagai apapun gitu ya, misalnya. Atau informasi itu jangan-jangan karena Anda kesepian gitu ya. Saya kadang-kadang kalau lagi udah bosen semuanya udah saya baca gitu, saya masuk tuh ke Telegram yang memang isinya teori-teori konspirasi. Kenapa? Buat hiburan gitu kan. Nah, jadi ketika itu udah menjadi bagian dari diri kita dan dia men-serve berbagai macam kebutuhan, menurut saya rasanya kok nggak fair kalau pendekatannya adalah pendekatan sanksi. Belum lagi kita ini kalau berdasarkan ini karena kita habis pemilu jadi kita melek demografi kita. Demografi kita itu kan banyaknya lulusan SMP kalau saya nggak salah, lalu banyaknya memang di rural area. Tadi riset saya yang melek informasi itu adalah lulusan Hexham College dia ada di universitas gitu ya, pernah mengecam bangku universitas atau lulusan universitas, dan dia ada di urban di perkotaan. Jadi ketika kita pendekatannya sanksi untuk demografi kita yang belum melek gitu ya, ini kok rasanya nggak fair gitu ya. Ini kita menghukum orang-orang yang bahkan di level kapasitasnya pun dia belum mampu gitu ya. Nah jadi itu ya kalau kita berbicara sanksi, kayaknya kita untuk uh, demografi kita kayak gini, kayaknya kita perlu hati-hati deh gitu ya. Walaupun misalnya kita punya undang-undang dan segala macam, tapi saya pengen teman-teman tuh perspektifnya jangan langsung ada yang menyebar hoax, kasih sanksi, tebar hoax, jangan langsung kasih sanksi karena harusnya kita lihat juga apakah kita fair memberikan sanksi dengan kondisi yang seperti itu. Maaf nih jadi kepanjangan, terbawa suasana. Oke, jadi ada dua spektrum ya, yang ekstrim harus sanksi dan Kak Ika di posisi sebaiknya itu kita harus lebih hati-hati untuk menjatuhkan sanksi.
Pertanyaan terakhir mungkin karena sudah habis waktunya dari Mas Hari Handika yang sudah siap bertanya tampaknya dari tadi. Silakan Mas Hari. Ya, dipersilakan. Halo, sudah dengar? Sudah sekarang. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari dari Bandar Lampung. Izin bertanya kepada Ibu Ika dan Pak Pianto. Nah, iya Bu, Bapak kan salah satu kenapa sih orang tuh bisa gampang banget kena waktu kan karena minat bacanya masih rendah. Nah, dan tren sekarang tuh kan masyarakat kita itu kan lebih suka baca caption baca teks yang pendek tuh. Tapi mereka yang mau baca caption yang panjang atau scroll gimana sih berita itu bener atau enggak sih gitu. Nah, dan mereka ini langsung ngejudge, oh ternyata ini bener valid. Ternyata hoax gitu. Ternyata nggak benar. Nah, bagaimana sih pandangan Bapak dan Ibu melihat fenomena ini dan juga bagaimana menemukan minat baca kepada masyarakat kita? Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, silakan mungkin dari Kang Alfianto dulu. Jadi benar ya, emang minat baca masyarakat kita tuh semakin menurun setiap tahunnya. Jadi kayak video YouTube aja, makin lama makin kesini kita jadi sukanya nontonnya TikTok, Reels, short short YouTube gitu kan. Jadi video itu semakin dibuat singkat-singkat gitu. Kemudian juga media atau orang penyebar hoax itu juga tahu kebiasaan masyarakat. Kalau nggak salah pernah ada riset yang masyarakat Indonesia itu saya pernah baca, cuman suka membaca itu maksimal paling banyak dua kali scroll jempol seperti itu. Jadi memang jadi kebiasaan budaya akhirnya mudah terpapar hoax itu karena tidak pernah membaca informasi secara utuh, jadi hanya membaca judul atau membaca lini pertamanya saja langsung bisa menarik kesimpulan gitu dari informasi yang simple atau singkat tapi bisa membuat kesimpulan yang luas banget gitu. Kebudayaan kita nih sekarang kayak gitu, bisa kemana-mana gitu kan. Padahal kalau kita bisa ngecek video singkat itu informasi dari seorang dokter, kita bisa cek ini dokter beneran apa dokter abal-abal gitu kan. Zaman COVID banyak banget orang yang klaim dokter atau tiba-tiba jadi ahli kesehatan atau ahli vaksin, itu banyak banget. Nah itu kan ternyata setelah kita cek dokter palsu, ada orang yang basicnya apa kayak gitu. Kayak kerusuhan, misalnya waktu kerusuhan di Medan, Sumatera Utara waktu itu tahun 2019 ini isu SARA juga sih. Jadi penyebarnya itu ditemukan di Jawa Barat, kalau di Bogor, itu tukang batagor sebenarnya. Cuma tukang batagor tapi bisa bikin kerusuhan di Sumatera Utara, kayak gitu loh. Karena hoax-hoax yang informasi yang belum jelas kebenarannya. Jadi memang permasalahannya kita itu tingkat literasinya memang rendah banget ya. Dan itu juga mereka yang memahami itu pun memanfaatkan hal itu dengan membuat informasi yang singkat-singkat. Jadi memang akhirnya kita juga mengikuti perkembangan zaman, membuat klarifikasi, konten edukasi itu harus jangan panjang-panjang dan mudah dipahami oleh para penontonnya seperti itu. Karena kami membuat klarifikasi sudah detail pun terkadang masyarakat tidak membacanya, malah ada yang komen kita yang disebut nyebarin hoax, padahal dari judulnya aja udah Jabar Sabar Hoax dan dicap hoax sama kita, tapi ini hoax win katanya lah, emang kita klarifikasi hoaxnya ini. Nah itu juga bahkan salah satu hoax kita ini sudah diklarifikasi, disebarkan di salah satu grup pendukung capres lah ya. Jadi bahwa si A ini menghapuskan pelajaran agama Islam di Indonesia, misalnya seperti itu.
Padahal itu yang disebarkan adalah konten klarifikasi yang sudah ada cap hoaxnya gitu. Tapi dia karena tidak mau membaca nih yang nyebarin hoaxnya, tapi disebarin lagi dengan diketambahin narasi bahwa ini adalah benar gitu. Nah itu juga kejadian nih kita, jadi konten-konten klarifikasi itu dijadikan konten hoax gitu. Karena ya itu tadi rendahnya minat membaca masyarakat kita, jadi terlalu apa ya, mudah terpengaruh oleh hanya membaca. Kita kan selalu dalam klarifikasi itu ada 3 slide, judul di halaman pertama, halaman 2 itu bukti aduannya, hoaxnya, halaman ketiga hanya keterangan saja. Jadi mereka hanya biasanya membaca slide pertamanya, tidak membaca slide 2 atau slide 3, dan tidak membaca narasinya, hanya membaca tulisan yang ada di gambarnya saja. Seperti itu sih biasanya. Hatur nuhun, Kang. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Kak Idris, Kak Ika, terutama terkait menjadi tantangan tersendiri ya bagi komunikasi sains, terutama untuk menyampaikan konten kepada masyarakat yang mungkin literasinya diringkas dalam TikTok dan seterusnya gitu. Dipersilakan Kak Ika. Kalau saya gini, kita memang punya tantangan untuk membaca, tapi kita juga harus sadar bahwa dunia kita itu udah berbeda gitu ya sekarang. Sekarang itu intinya kita tuh yang mau kita lakukan tuh kita mau bacanya atau kita mau belajarnya. Karena misalnya sekarang buku itu udah banyak kok audiobook gitu ya. Saya ini karena saya pengguna kereta api, kalau saya ke KRL, kalau saya ke kantor tuh 2 jam. Jadi bisa tuh 2 bab saya dengerin sambil ini. Tapi itu saya nggak membaca, tapi saya belajar dengan mendengarkan. Karena apa? Karena emang kita udah hidup di dalam dunia yang memang audiovisual gitu ya. Nah, masalahnya sekarang, apakah kita tuh mau belajar atau enggak? Karena itu kan membaca bagian dari belajar. Contohnya aja gini deh, waktu debat gitu ya. Debat tuh setelah debat, wah macam-macam. Tahu-tahu orang itu cuma melihat debat dari video-video pendek di media sosial. Itu akan berbeda, teman-teman, dengan misalnya ketika kita menonton debat secara utuh gitu kan. Ditanya, kamu nonton nggak debat gitu ya? Oh enggak, ngelihat di sosial media potongan-potongan itu akan berbeda. Berarti kan ada apa? Ini kita mau belajar, kita mau mendidik diri kita atau enggak gitu ya? Masalah medianya bacaan, masalah medianya. Sekarang banyak kok podcast-podcast yang kalau kita dengerin gitu ya, atau kalau teman-teman ke Spotify gitu, itu banyak tuh kuliah-kuliah gitu ya, kuliah-kuliah dari kampus-kampus terkenal gitu ya. Dosennya ngasih 1 sesi mata kuliah yang kalau kita jalan kelar gitu kuliahnya. Itu kita nggak harus membaca, tapi kita mau belajar. Nah, menurut saya gini, di tengah, ini bukan berarti saya menyerukan kita nggak membaca ya. Sebagai dosen tentu saya pengen teman-teman membaca. Cuma menurut saya gini, ada banyak caranya untuk belajar. Kalau Anda nggak tahan untuk membaca, dengarlah podcast, nontonlah secara utuh gitu ya. Jangan memang informasi itu dikonsumsi sepotong-sepotong yang akhirnya tidak membuat kita bisa menilai atau menjudge dengan lebih komprehensif. Barangkali itu aja dari saya. Oke, terima kasih banyak Kak Ika juga Kang Alfianto. Banyak sekali pelajaran berharga yang saya terima, juga tentunya Sohib di sini terima. Di sini kata panitia harus ada kesimpulan, tapi saya tidak akan menyampaikan kesimpulan karena kalau ada kesimpulan dari diskusi yang panjang, berhentilah kebudayaan. Tapi mungkin ajakan saja kepada teman-teman di sini, jadi netizen ini jangan menjadi partisipan dalam propaganda politik yang menggunakan black campaign atau hoax, tetapi terlibatlah atau menjadi partisipan untuk melawan hoax yang tersebar di masyarakat. Dimulai dari mana? Dimulai dari lingkungan terdekat atau laporkan ke lembaga pemerintah atau masyarakat yang mengelola klarifikasi hoax itu. Yang kedua, platform kapitalisme itu memang atau kapitalisme platform media sosial memang masih bermasalah. Jadi tanggung jawabnya itu masih di pengguna. Jadi kita harus tetap memiliki kesadaran kritis dalam menggunakannya. Juga jangan berhenti belajar melalui apapun mediumnya.